Para jamaah sekalian, binatang itu binatang yang bisa, benda yang bisa bergerak, bernyawa, bisa berpindah tempat, bisa makan, bisa minum, bahkan bisa menurunkan keturunan. Binatang-binatang itu bisa bersuara. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam bisa berbicara dengan binatang. Mukjizat Nabi Sulaiman itu salah satunya adalah bisa berkomunikasi dengan binatang. Cuman Nabi Sulaiman itu berkomunikasi dengan binatang, caranya adalah Nabi Sulaiman yang mengikuti gaya bahasa binatang. Jadi yang mengerti pembicaraan itu adalah antara Nabi Sulaiman dengan binatang saja. Selain Nabi Sulaiman nggak paham. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut. Apa bahasa semut? Nabi Sulaiman mengikuti bahasa semut. Bagaimana bahasa semut itu? Apakah yang dicontohkan oleh Mama Gupron? Tahu Mama Gupron? Inna makoli. Kan ada makoli. Makoli. Alaika, makoli. Apakah itu bahasa binatang semut? Enggak. Mama Gupron itu mengada-ngada aja. Tahu nggak yang Mama Gupron itu, yang kelompok PWI itu? Yang awalnya cuma hanya sekedar semacam dukun, akhirnya ya dipuja-puja oleh pasukannya. Ala kulihal. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang burung, binatang yang lain. Nabi Sulaiman mengikuti bahasa binatang itu. Jadi yang mengerti hanyalah Nabi Sulaiman dengan binatang itu. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai mukjizat berbicara dengan binatang. Tetapi hebatnya bukan Nabi Muhammad yang mengikuti gaya binatang, gaya bahasa binatang itu. Melainkan binatang itu yang mengikuti bahasa Nabi Muhammad, dan kita mengetahui bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahasa Al-Qur'an, bahasa surga, yaitu bahasa Arab. Jadi ketika Nabi Muhammad berdialog dengan seekor kijang, Nabi Muhammad berdialog dengan kucing, Nabi Muhammad berdialog dengan onta. Binatang-binatang itu yang mengikuti bahasa Nabi Muhammad, sehingga yang memahami pembicaraan itu bukan hanya Nabi Muhammad dengan binatang itu saja, tetapi orang-orang yang di sekitar Nabi Muhammad juga ikut memahami apa yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad dengan binatang itu. Baik, kita kembali. Jadi binatang yang kita sebutkan 10 macam tadi itu masuk surga. Tapi binatang-binatang itu benda hidup, bisa bergerak, bisa makan, bisa minum, bisa kawin dan mempunyai keturunan. Tapi ada yang lebih dahsyat daripada binatang-binatang itu. Benda-benda mati yang notabene-nya tidak bisa bergerak. Ada beberapa benda-benda itu, benda-benda mati bahasa kitanya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Apa-apa itu? Nah, salah satu contoh benda-benda mati masuk surga itu kata ulama adalah 2 gunung yang dijanjikan untuk masuk ke dalam surga. Yang pertama Gunung Uhud yang ada di kota Madinah. Uhud yang ada di tanah haram Madinah. Disebut Uhud karena gunungnya itu tunggal. Uhud asalnya adalah tunggal karena memang gunung itu adalah gunung yang tersendiri besarnya, panjangnya 7 km.
Lebarnya kurang lebih ada 3 meter, panjang sekali. Disitulah menjadi saksi bisu Nabi kita dan para sahabatnya berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Sampai akhirnya para sahabat itu ada kurang lebih 70 orang terbunuh. Dan dimakamkan di bawah lereng bukit gunung Jabal Uhud itu. Salah satunya syuhada Uhud itu yang paling terkenal adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan Asadullah, macannya Allah Ta'ala. Nah, Uhud itu disebutkan di dalam riwayat hadis, Nabi kita bersabda, Uhud yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud itu adalah dia cinta kepada kita dan kita cinta kepadanya. Karena Uhud itu cinta kepada Nabi, maka Nabi masuk surga, Uhud pun juga masuk ke dalam surga. Ini lebih dahsyat daripada binatang-binatang yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, gunung yang masuk surga lagi adalah Tur Sina, Gunung Sinai. Tempat saksi bisu bermunajatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan Allah Ta'ala. Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul di Tur Sinai itu, Gunung Sinai. Sekarang Gunung Sinai itu ada antara negara Mesir dengan Palestina. Saya belum pernah ke sana. Kepingin sekali ke Palestina. Kita tiap tahun memperingati Isra dan Mi'raj, tapi belum pernah ya sampai ke Palestina. Insya Allah saya ada niat suatu saat, insya Allah sebelum meninggal akan ke Palestina. Yang penting kita niat dulu. Ingin mengetahui bagaimana jejak Rasul di tempat suci. Salah satu tempat suci orang Islam yang kita kenal dengan namanya Masjidil Aqsa. Nah, di situ antaranya ada yang namanya Tur Sina, Gunung Sinai. Diabadikan Gunung Sinai itu namanya dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun. Wa turi sinina. Wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Sinai, wa turi sinin, demi Tur Sina atau gunung Sinai, wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang damai ini. Kalau Allah bersumpah dengan benda-benda tadi, nama-nama tadi, berarti nama-nama tadi adalah benda-benda yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Nah, Gunung Sinai ini masuk surga. Hanya 2 gunung yang dijanjikan oleh Allah masuk surga. Uhud dan Gunung Sinai. Tetapi kata ulama tidak menutup kemungkinan kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah akan memasukkan gunung-gunung yang lain daripada yang 2 ini. Bisa saja Jabal Nur, yang di atas bukit itu ada Gua Hira, tempat saksi bisu munajatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah tempat Nabi mendapatkan wahyu pertama, 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di saat itulah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Di dalam riwayat dikatakan malam itu adalah malam 17 Ramadan. Dan saat itu adalah malam Lailatul Qadar. Tidak menutup kemungkinan juga kalau Allah berkehendak, Allah memasukkan gunung yang kita kenal, yang kita sebutkan ceritanya tadi adalah Jabal Tur, tempat saksi bisu perjuangan Nabi.
persembunyian Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar di malam hijrahnya Nabi. Ketika mau dikejar, ketika dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi bertinggal di situ. Untuk masalah harinya ada berbeda pendapat, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4 hari, atau mungkin lebih daripada itu. Wajar saja, di dalam riwayat itu bisa berbeda-beda pendapat. Dan tidak menutup kemungkinan kalau Allah berkehendak, maka Allah juga memasukkan satu gunung yang kita kenal namanya Jabal Rahmah, yang menjadi tempat wukuf jamaah haji pada musim haji. Jabal Rahmah dikenal juga tempat saksi bisu pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa setelah terpisahnya mereka berdua selama 300 tahun dari saat mereka keluar dari surga. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, makanya disebut Jeddah atau Jiddah, artinya nenek. Dan Nabi Adam diturunkan di surga setelah keluar dari surga. Ada ulama yang mengatakan mereka 300 tahun saling mencari sampai akhirnya bertemu kembali di Jabal Rahmah. Nah, itulah gunung-gunung yang dijanjikan masuk surga. Sedangkan gunung-gunung selain yang kita sebutkan tadi, Gunung Bahagia, Gunung Malang, Gunung Guntur, Gunung Sari, Gunung Binjai, Gunung Tembak, Bukit Cinta, apalagi Gunung Dop. Paling banyak gunung itu sebenarnya adalah Balikpapan. Bukan di Jawa. Balikpapan. Lah buktinya namanya gunung semua. Maka gunung-gunung yang kita sebutkan itu setelah kiamat gak ada yang masuk surga. Dubar, hancur di hari kiamat. Maka gunung-gunung itu gak ada yang masuk surga. Kecuali yang kita sebutkan di awal tadi. Kembali pertanyaannya, kenapa gunung-gunung yang kita sebutkan tadi itu kok dijanjikan masuk surga? Jawabannya adalah karena mereka cinta dengan para nabi dan rasul dan orang-orang soleh. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat nanti bersama sang kekasihnya. Kalau kita manusia diberikan akal, diberikan nafsu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita adalah manusia ciptaan Allah yang paling sempurna, tidak bisa masuk surga. Maka kata Bang Haji Roma Irama yang telah masuk kepada PWI LS mengatakan sungguh terlalu. Baik, kesimpulan. Binatang-binatang yang kita sebutkan tadi atau benda-benda mati semacam gunung itu bisa masuk surga. Memang mereka itu modalnya cuma satu. Cinta dengan orang saleh, cinta dengan para nabi dan rasul. Ketika mereka hidup di dunia, mereka tidak ada dituntut untuk ibadah. Mereka tidak dituntut salat, puasa, zakat, haji. Kalau seandainya mereka melakukan kesalahan, itu tidak ada tanggung jawab bagi mereka di akhirat nanti. Cukup modalnya cinta. Tapi kita manusia yang kepingin masuk surga, kalau ditanya apakah bapak ibu kepingin masuk surga, mau. Yakin mau masuk surga? Mau. Siapa yang mau sekarang masuk surga? Tidak ada yang mau dulu masuk surga. Kenapa? Karena orang masuk surga itu syaratnya apa ya? Mati dulu. Kalau belum mati bagaimanapun gak masuk surga. Nah kita sebagai manusia, kalau ingin masuk surga bersama para nabi dan rasul dan orang soleh, modal kita itu gak cukup cuman cinta kepada mereka. Kita harus mempunyai modal yang kedua. Kita harus mempunyai kunci yang kedua.
kita harus mempunyai syarat yang kedua ingin masuk surga. Apa itu? Ittiba'us salihin, mengikuti orang-orang saleh. Ngaku cinta dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad salat, kita yang mengaku tidak salat, nggak bakalan masuk surga. Ngaku cinta dengan Nabi Muhammad dan orang-orang saleh. Nabi Muhammad dan orang-orang saleh berpuasa bulan Ramadan. Tapi kalau kita nggak puasa, cintanya cuman hanya di mulut saja. Ngaku cinta dengan Nabi Muhammad dan orang-orang saleh. Nabi Muhammad tidak melakukan kejahatan. Nabi Muhammad baik dengan orang, dengan sesama. Lah kita saling sikut-sikutan, saling ribut-ributan, saling berkelahi. Bagaimana mau masuk surga? Nah, oleh karena itu kunci kita untuk masuk surga modalnya bukan satu, tapi dua. Apa itu? Yang pertama, mahabbatus salihin, cinta kepada orang-orang saleh. Dan yang kedua adalah ittiba'us salihin, mengikuti jejak langkah orang-orang saleh. Dan sayyidus salihin, pemimpinnya orang-orang saleh itu adalah tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu, inilah yang kami bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal kebaikan kita, Allah selamatkan kita dari dunia sampai masuk ke dalam surga Firdaus yang kekal abadi bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa hisab dan tanpa ditanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.